Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang memimpin setiap kita dalam firman demi firman-Nya. Mari bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang memimpin dan menyertai kami dalam waktu bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang boleh membawa kami semakin serupa seperti Engkau. Di atas semuanya, biarlah Engkau yang senang, Engkau yang dimuliakan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 6, ayat 8 sampai 15. Saya akan membacakan ayat yang ke-8 dan 10. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya, dan roh yang mendorong dia berbicara. Sepenggal lirik lagu menyatakan, bila kita dapat itu karenanya, bila kita punya semuanya daripadanya. Nya yang dimaksudkan yaitu kepada Allah. Kita bisa karena Allah yang memampukan kita. Itulah yang menjadi dasar dalam pelayanan Stefanus. Ia menyadari kalau ia bisa, maka Allah lah yang memampukannya. Bahkan dalam menghadapi hambatan pelayanan yang terberat sekalipun, Allah lah yang memampukannya untuk melayani. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 2 sampai yang ketiga, di situ menyatakan bahwa para diakon yang terpilih, termasuk Stefanus, adalah orang-orang yang penuh roh dan hikmat. Ayat yang kelima menyatakan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Di sini menyatakan bahwa Stefanus memiliki iman yang kuat, yang senantiasa bersandarkan kepada Allah. Itulah yang membuatnya semakin bertumbuh, sehingga ayat yang ke-8 menyatakan, ia penuh dengan karunia dan kuasa. Kata karunia dan kuasa di sini berarti kemampuannya dalam melakukan berbagai pelayanan yang dipercayakan, dan itulah bukti bahwa Allah memampukannya. Pelayanan Stefanus yang bersandarkan kepada Allah, hal itulah yang juga membuatnya dapat menjadi teladan dalam pelayanan, setidaknya dalam dua hal, yaitu yang pertama dalam kesalehannya. Stefanus telah mengerjakan dengan baik pelayanan diakonia yang dipercayakan kepadanya di awal pelayanannya, sehingga dengan ia yang mengerjakan dengan baik pelayanan diakonia, maka Allah mempercayakan kepadanya pelayanan demi pelayanan yang lainnya. Tepat seperti firman Tuhan yang menyatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka Allah akan mempercayakan perkara yang besar. Selanjutnya, Stefanus dipercayakan dalam pelayanan penginjilan yang disertai dengan mujizat dan tanda-tanda, di mana membawa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pelayanan yang lainnya, ia dipercayakan menjadi seorang apologet dalam bersoal jawab kepada orang-orang Yahudi libertini maupun orang-orang Yahudi lainnya yang pada waktu itu membenci akan pemberitaan Injil. Dan hal yang kedua, Stefanus juga dapat menjadi teladan di dalam keberaniannya. Ia tetap menghadapi orang-orang Yahudi libertini maupun orang-orang Yahudi lainnya yang terkenal sangat menguasai akan hukum Taurat. Bahkan orang-orang Yahudi libertini dikatakan bahwa sangat menguasai agama mereka dibandingkan orang-orang Yahudi lainnya. Namun Stefanus tidak takut menghadapi mereka. Ia berani di dalam pelayanannya karena ia tahu bahwa ia bersandar kepada Allah. Allah lah yang memampukannya. Sehingga ayat yang ke-10 menyatakan bahwa mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya dan roh yang mendorong dia berbicara. Kesalehan dan keberanian Stefanus juga terus dibuktikan dengan bagaimana orang-orang Yahudi yang telah kalah debat yang juga terus mencoba untuk terus menjatuhkan akan Stefanus. Mereka menghasut orang-orang banyak dan bahkan menghadirkan saksi-saksi palsu. Stefanus diseret di mahkamah agama. Stefanus dituduh bahwa telah menghujat akan Musa dan Allah. Menghujat Musa dimaksudkan yaitu ketika Stefanus menyatakan bahwa para ahli Taurat telah salah menafsirkan Taurat. Mengatakan akan hal ini dianggap mereka bahwa ia telah menghujat akan Musa. Lalu dikatakan ketika ia menghujat Allah, yaitu ketika ia menyatakan bahwa bait Allah telah diruntuhkan oleh Yesus.
Dan dengan maksud bahwa kehadiran Allah itu bukan sebatas gedung lagi, sebatas bait Allah lagi, tetapi kehadirannya secara spiritual. Namun orang-orang yang ada pada waktu itu sudah membenci akan pemberitaan Injil yang dilakukan Stefanus, sehingga mereka mencoba untuk terus menjatuhkan Stefanus, mereka coba untuk terus menghabisinya. Namun ada kejadian yang menarik yang dituliskan dalam firman Tuhan, di mana di ayat yang ke-15, orang-orang yang ada di mahkamah agama, ketika mereka menatap akan muka Stefanus, mereka melihat bahwa mukanya sama seperti malaikat. Disinilah yang menunjukkan bahwa Allah ada bersama dengan Stefanus. Allah lah yang memampukannya, bahkan dalam menghadapi pelayanan yang terberat sekalipun. Di mata manusia, Stefanus telah kalah. Namun di hadapan Allah, Stefanus menang. Seperti arti nama Stefanus, yaitu mahkota kemenangan. Kisah pelayanan Stefanus secara tidak langsung sama seperti Kristus yang setia hingga akhirnya. Sama seperti Kristus, seberat apapun hambatan dalam pelayanannya, ia tetap terus memilih menjalankan akan panggilan Allah. Ia tetap berjuang untuk bersandarkan kepada Allah, sehingga Allah lah yang memampukannya untuk melayani hingga pada akhirnya. Maka rekan-rekan yang terkasih, bagaimana dalam kehidupan pelayanan kita? Adakah kita bersandarkan kepada Allah? Oh tentu, saya akan pelayanan kepada Allah kalau pelayanan itu terasa ringan-ringan saja. Tetapi bagaimana kalau sudah berat? Adakah kita tetap setia? Yang paling sering terjadi adalah pelayan Tuhan mundur dari pelayanan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, saya pun sebagai hamba Tuhan pernah mengalami akan hal ini. Saya ingin mundur dari pelayanan, tetapi bersyukur Allah lah yang memampukan saya untuk terus menjalankan akan panggilannya. Maka jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seberat apapun kita dalam pelayanan kita, mari kita juga terus berjuang untuk terus bersandarkan kepada Allah dalam setiap pelayanan yang Ia percayakan. Allah lah yang akan memampukan kita, Allah lah yang akan menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Biarlah kita boleh mempercayakan firman Tuhan ini dan boleh menyerahkan diri kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Engkau yang mengingatkan kami bahwa pelayanan kami senantiasa biarlah juga boleh terus bersandar kepada Engkau. Di tengah berbagai pelayanan yang begitu banyak dinamika ya Tuhan. Tetapi biarlah kami tahu, ketika kami dapat melakukan pelayanan, itu semua karena-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga boleh terus belajar untuk bersandar kepada Engkau dan mempersembahkan yang memuliakan Engkau saja. Kami bersyukur atas firman-Mu dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.